Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen pembina, yang saya hormati calon tenaga perawat lansia, tak lupa rekan mahasiswa serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini. Di tempat ini, bersama dalam rangka pembahasan mengenai empati dan kemanusiaan dalam dunia perawatan lansia. Perkenalkan, saya Esti Dewi Palupi, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua berbicara mengenai hal yang sering kita lakukan setiap hari. Namun terkadang kita melupakan maknanya, yaitu merawat sesama manusia. Sebelum kita mulai, coba bayangkan sebentar. Suatu hari nanti kita menua, rambut memutih, langkah melambat, tenaga tidak sekuat di masa muda. Tapi kita tetap ingin diperlakukan dengan hormat seperti manusia seutuhnya. Dan mungkin kita pernah melihat seorang lansia tersenyum hanya karena kita menyapa. Dari momen kecil itu kita sadar, empati tidak selalu hal besar. Kadang cukup dari sapaan, tatapan hangat, atau perhatian kecil yang tulus. Empati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita melihat 3 hal utama. Pertama, mengapa empati menjadi fondasi penting dalam pekerjaan perawatan lansia? Kedua, bagaimana empati bisa tetap tumbuh di tengah rutinitas kerja yang penuh tekanan? Dan ketiga, bagaimana kita semua, baik calon perawat lansia, mahasiswa, tenaga medis, maupun masyarakat umum dapat berperan memperlakukan lansia dengan kasih dan hormat. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang empati dalam dunia perawatan lansia bukan sekedar membahas pekerjaan, tapi tentang nilai kemanusiaan yang paling dasar. Kemampuan untuk benar-benar peduli pada orang lain. Dalam dunia perawatan, kita tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga menenangkan hati yang mungkin kesepian. Empati adalah bahasa yang tak perlu diterjemahkan, cukup dari tatapan, gestur, dan perhatian kecil yang tulus. Pada tahun 2023, WHO melaporkan bahwa pada tahun 2030, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 60 tahun. Fakta ini menandakan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan perawatan lansia dengan serius dan berempati. Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia telah mencapai lebih dari 11% dari total populasi. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah peringatan bahwa kebutuhan terhadap tenaga perawat yang berkompeten dan berempati akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Saya sendiri tumbuh di lingkungan yang akrab dengan dunia ini. Ibu dan saudara saya bekerja di bidang perawatan, dan sekarang saya pun menjalani profesi yang sama. Dari mereka, saya belajar satu hal. Kelelahan fisik bisa sembuh dengan istirahat, tapi kelelahan hati hanya bisa pulih lewat rasa empati. Pernah suatu malam ketika semua terasa berat, seorang lansia tersenyum setelah saya bantu sekedar menata selimutnya. Dan di situ saya sadar, empati sekecil itu bisa berarti besar. Salah satu penelitian di Panti Jompo Surabaya membuktikan bahwa pelatihan komunikasi empatik mampu meningkatkan kemampuan interaksi dan menurunkan stres kerja para perawat lansia. Artinya, empati bukan hanya menenangkan lansia, tetapi juga menyehatkan jiwa perawatnya. Namun empati bukan sesuatu yang otomatis ada. Rutinitas dan tekanan kerja bisa membuat kita kehilangan kepekaan. Karena itu, refleksi kecil setiap hari penting. Menanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini kita benar-benar mendengarkan, atau apakah aku memberi waktu untuk memahami perasaan orang lain? Sebab kadang bukan jawaban yang dibutuhkan orang lain, melainkan kehadiran yang tulus untuk benar-benar memahami. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, empati adalah jembatan antara profesionalisme dan keikhlasan. Dari ruang perawatan hingga ruang keluarga, dari tindakan kecil hingga keputusan besar, empati membuat pekerjaan kita bernilai. Lebih dari sekedar rutinitas, tapi menjadi bentuk nyata, cinta terhadap sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, menjadi perawat lansia, mahasiswa, atau bahkan dari masyarakat, kita semua punya ruang untuk berbuat. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali. Perawatan bukan hanya tentang menjaga tubuh yang menua, tapi tentang menjaga martabat manusia. Selama empati masih hidup dalam diri kita, kemanusiaan akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.